Halo sahabat jari Pelawi Chess, coba kalian lihat, ini apakah sebuah langkah pengorbanan atau langkah blunder teman-teman? Bagaimana kita bisa melihat menteri dijebak oleh dirinya sendiri? Pertandingan ini tentunya pertandingan tua teman-teman. 22 Februari 1922 di New York. Capablanca versus Peter Chase. Untuk itu teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Capablanca memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Peter Chase, pion E5. Putih pion F4, dan di sini gambit raja teman-teman. Saat hitam memukul pion, terjadilah gambit raja diterima. Biasanya dengan posisi seperti ini, kuda aktif ke F3, tetapi Capablanca menteri ke F3. Peter Chase juga melakukan langkah kuda ke C6. Putih pion C3, persiapan penjagaan kepada kotak D4 dan B4. Hitam kembali kuda ke F6. Pion D4 dan pion D5 mengajak pertukaran. Capablanca menolaknya, lebih mengancam kuda, dan kuda sudah ditempatkan ke pusat yang sangat strategis ke E4. Gajah pukul pion teman-teman. Hitam pion G5 mengancam gajah. Gajah mundur ke E3. Hitam pion H5 berupaya melakukan serangan melalui kedua pionnya. Putih merespon melihat ada gajah petak terang yang akan ke G4 menyelamatkan menterinya. Tetapi tidak teman-teman, justru dia menjepit menterinya sendiri. Penempatan kuda ke D2 membuat gajah petak terang langsung aktif ke G4. Mau kemana teman-teman? Menteri berlari. Apakah ini merupakan pengorbanan atau langkah blunder? Yang jelas putih pukul kuda dan hitam pukul menteri dengan gajah. Permainan berlanjut, kuda tempo skak. Setelah raja naik ke E7, giliran kuda putih memukul gajah. Pertukaran 1 menteri dan 2 perwira. Plus hitam juga tidak bisa melakukan rokade teman-teman. Dan 1 pion yang ada di G5. Karena pion ini akan didapatkan oleh putih. Apabila kalian berandai, pion ini bisa selamat, maju ke G4, akan dipukul oleh kuda. Karena apa? Jika pion pukul kuda, maka gajah akan mengancam posisi menteri karena tempo skak kepada raja hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu teman-teman, Peter Chase tidak memainkan pion, melainkan memainkan gajah ke H6. Langsung saja pion dipukul oleh kuda. Dan di sini teman-teman, gajah mundur ke G7. Lebih mengincar kuda yang ada di F6. Setelah putih gajah ke D3, kuda F6 dipukul oleh gajah. Rokade sayap raja sekaligus mengancam gajah petak hitam yang dimiliki oleh Peter Chase. Jangan pernah berpikir teman-teman, gajah bisa mundur ke G7 untuk menyelamatkan diri. Maka benteng akan pukul pion tempo skak. Hanya 1 jalan raja turun ke bawah ke L8, lalu gajah pun dipukul oleh benteng. Jika dilanjutkan, gajah akan ditempatkan ke G6 tempo skak dan raja bergeser ke F8, dan tujuannya jelas kuda ke E6 skak 4. Perhatikan teman-teman, ucapan yang saya katakan, gajah ke G6 tempo skak dan raja wajib bergeser. Apabila kotak G6 dilindungi oleh benteng, maka putih akan mengambil keuntungan. Mengancam menteri, benteng didapatkan. Dan mungkin juga dengan kondisi seperti ini, bisa kuda yang menyelamatkan kotak G6. Tapi ada kuda ke F7. Mengancam menteri, kembali akan mendapatkan benteng. Jika dilanjutkan teman-teman, menteri mungkin ke D7, langkah terbaik, menyelamatkan diri. Kuda pukul benteng. Hal inilah yang menyebabkan
Peter Chase tidak mengambil langkah tersebut. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini gajah tidak diselamatkan teman-teman. Melainkan hitam langsung menempatkan menterinya ke G8. Seolah-olah mengepin posisi Raja Putih dan mengancam kuda 2 kali. Setelah benteng pukul gajah, benteng ditempatkan ke F8. Permainan berlanjut, benteng menumpuk di jalur F. Hitam merespon kuda ke D8, melindungi pionnya yang ada di F7. Berikutnya teman-teman, dengan posisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Perwiranya sudah bertumpuk di jalur 8. Langkah tempo, melakukan serangan ataupun mengambil inisiatif melalui pion B4 dan menteri ke G7. Pion H4, jaga kuda, dan hitam masih mencoba untuk menyelamatkan rajanya karena sepasang gajah yang dimiliki oleh Capablanca sangat berbahaya untuk ke depan. Raja ke E8 dan pion ke B5. Pion menghambat pergerakan pion B. Putih, gajah ke E2. Tujuannya jelas teman-teman, ke F3 dan mengambil pion yang ada di D5. Maka dari itu, kuda ke E6. Ingin mengadu kudanya teman-teman. Tapi kali ini Capablanca, seperti tujuan awal, gajah ke F3 mengincar pion setelah kuda pukul kuda. Di sini gajah menyambutnya. Dan gajah sudah terikat dengan pion A4. Setelah menteri ke H7, di sini teman-teman, menteri berupaya keluar dan melakukan penyerangan, tetapi itu fatal setelah gajah memukul pion, malah dia mengeluarkan menterinya ke D3, berupaya mengincar pion yang ada di B5. Terlambat, tempo skak oleh gajah. Dan di sini pun Peter Chase menyerah. Karena apa? Ada 2 langkah kita jalankan teman-teman. Yang pertama, raja ke E7. Maka jelas, benteng pukul pion tempo skak teman-teman. Mau kemana raja berlari? Ke E6 dan skakmat, benteng ke F6. Luar biasa teman-teman, susunan formasi perwira yang dibentuk oleh Capablanca membuat raja hitam terjepit. Langkah perandaian kembali teman-teman, raja bisa ke D8. Di sini ada open skak oleh gajah. Raja ke C8 dan di sini pertukaran benteng, pukul saja bentengnya dan tempo skak mat. Gajah putih yang ada di C6 sangat kuat. Sangat luar biasa teman-teman. Capablanca menunjukkan bagaimana gambit raja dimainkan dan diterima oleh hitam. Ambil ilmunya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Tombol gabung di samping nama channel juga kalian bisa klik untuk mensupport channel ini terus berkembang. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.